Halo, apa kabar? Anak-anak kelas 5 yang luar biasa. Masih belajar bersama saya, Bapak Ujang Herman. Kali ini Bapak akan menjelaskan, akan memaparkan materi tentang pembelajaran tematik, yaitu tema 5. Muatan pelajaran SPDP KD 3.2 sampai KD 3.4. Untuk itu, kalian persiapkan diri, siapkan buku tematiknya tema 5, alat tulis yang diperlukan, dan jangan lupa sebelum pembelajaran ini dimulai, kalian harus berdoa dulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, anak-anakku yang terkasih, kita mulai dengan materi pelajaran SPDP 3.2 tentang tangga nada. Nah, di sini kita akan bahas tentang alat musik melodis. Alat musik melodis merupakan alat musik yang dapat melantunkan melodi sebuah lagu, tetapi umumnya tidak dapat memahami chord secara bersamaan. Seruling, pianika, gitar, dan biola merupakan contoh alat musik melodis. Anak-anakku yang terkasih, pada pembelajaran sebelumnya bahwa lagu dan tangga nada ini ya, ada tangga nada minor, ada tangga nada mayor. Nah, hari ini Bapak akan memberikan contoh lagu yang bertemakan hewan ya, baik yang bertangga nada minor maupun bertangga nada mayor. Nah, contohnya apa? Lagu yang bertemakan hewan. Nah, lagu Cicak. Nah, ini ciptaan A.T. Mahmud. Mungkin kalian sudah pernah menyanyikannya atau sudah hafal. Cicak cicak di dinding, begitu ya. Nah, ini bertemakan hewan. Yang kedua, anak kambing saya. Ya, ini berasal dari daerah timur. Mana di mana anak kambing saya. Seperti itu ya. Ya. Kemudian yang ketiga, contoh lagu yang bertemakan hewan adalah contohnya judulnya Heli. Nah, ini ciptaan Nomo Kuswoyo. Ini lagunya sudah lama ya. Aku punya anjing kecil, seperti itu ya. Nah, kalian bisa nanti dengarkan lagu di YouTube banyak ya. Kemudian yang berikutnya ada Si Kancil. Judulnya Si Kancil. Nah, penciptanya tidak diketahui atau anonim. Kemudian yang berikutnya lagu yang berjudul Burung Hantu. Matahari terbenam, hari mulai malam, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, inilah lagu-lagu atau contoh lagu yang bertemakan hewan. Nah, seperti yang Bapak katakan tadi, bahwa pembelajaran SPDP 3.2 ini berhubungan dengan tangga nada. Tangga nada adalah urutan nada yang disusun secara berjenjang. Disebut tangga nada apabila sebuah tangga nada terdiri atas 8 tingkatan dengan urutan dari tingkat pertama sampai 8. Tangga nada dibagi menjadi 2, yaitu tangga nada mayor dan minor. Nah, tiap tangga nada dibedakan dengan jarak. Untuk tangga nada mayor berjarak 1, 1,5, 1, 1, 1,5. Dan kebalikannya untuk tangga nada minor, yaitu tangga nada yang mempunyai jarak atau interval 1,5, 1, 1, 1,5, 1, 1. Nah, ini kalian bisa membedakan jarak interval atau tangga nada ini untuk mayor seperti itu dan untuk minor seperti itu. Nah, adapun urutan nada pada tangga nada mayor dimulai dengan nada La dan diakhiri dengan nada La oktav atas. Dan lagu yang bertangga nada minor biasanya berakhir dengan tanda La, tetapi ada juga yang diakhiri dengan nada lain seperti Mi.
Nah, salah satu lagu yang dimainkan di Tanggadana minor yaitu lagu Syukur ciptaan H. Muntahar dan Terima Kasihku ciptaan Sri Widodo. Nah, anak-anakku yang terkasih, mari kita lanjut ke materi yang kedua yaitu SPDP KD 3.3 tentang tarian. Nah, di sini kita akan bahas tentang dari daerah yang mengetengahkan tentang berkah Tuhan lewat ekosistem di sekitar. Nah, di samping itu ada gambar tarian tradisional Caping Ngancak. Ya. Nah, tapi tarian ini berasal dari Lamongan, Jawa Timur yang menceritakan tentang kehidupan petani. Tari ini menggambarkan para petani yang sedang bekerja mulai dari menanam, merawat, hingga memanen padi. Seperti petani sebenarnya, para penari juga mengenakan caping. Nah, caping merupakan penutup kepala yang biasa dikenakan petani pada saat bekerja di sawah. Caping berbentuk kerucut terbuat dari anyaman bambu. Seperti pada gambar seperti itu ya. Nah, siapa yang belum mengenal caping ya, nah itu adalah penutup kepala yang biasa dikenakan oleh para petani saat bekerja di sawah ya. Kemudian yang kedua ada tari Alang Babega yang berasal dari Minangkabau, Sumatera Barat. Tarian ini merupakan sebuah tarian khas daerah yang menggambarkan burung elang yang melayang-layang di udara. Burung elang ini mengepakkan sayapnya, mencari mangsa, kemudian menukik dan menyambar mangsa tersebut. Ya. Nah, setiap tarian daerah memerlukan perlengkapan atau properti yang dikenakan penari pada saat menarikannya. Properti tari bisa jadi berbeda antara satu tarian dengan tarian yang lainnya. Properti yang digunakan menjadi ciri khas tersendiri tarian tersebut. Bahkan beberapa properti tari dijadikan sebagai nama bagian dari tari tersebut. Misalkan payung yang digunakan dalam tari payung atau caping, nah seperti yang tadi disampaikan, itu digunakan dalam tarian tari Caping Ngancak. Ya, jadi nama properti sekaligus nama tarinya. Ada lain misalkan contohnya, oke, ada tari piring. Itu nama propertinya ya, itu piring, menggunakan piring. Kemudian tari kuda lumping. Nama propertinya ya kuda lumping. Nah, seperti itu. Banyak tarian-tarian yang namanya diambil dari properti yang digunakan. Nah, kita sebagai warga Indonesia tentunya kita tahu bahwa keindahan alam Indonesia sangat indah. Nah, di sini tarian yang dihubungkan dengan alam. Nah, di situ ada tarian Turuk Langgai. Nanti akan Bapak jelaskan apa itu tarian tersebut. Nah, ini berasal dari suku Mentawai, ya. Suku Mentawai itu berasal dari Pulau Nias, Sumatera Utara. Nah, selain menjadi sumber kehidupan, alam memberikan inspirasi seni. Alam sebagai inspirasi seni dapat dilihat dari tarian tradisional mereka yang diberi nama Turuk Langgai. Dalam tarian ini, penari menirukan aneka gerak hewan seperti unggas, kelinci, dan monyet. Tarian ini biasanya ditarikan sebagai penutup prosesi pengobatan yang dilakukan oleh ahli pengobatan tradisional suku Mentawai. Adapun tujuan tari ini adalah memberikan penghiburan kepada si sakit agar segera sembuh. Nah, tarian ini ditarikan oleh beberapa sikerei, seorang ahli pengobatan yang memimpin upacara ini. Sikerei mengenakan hiasan kepala berupa manik-manik dan bulu unggas dan memegang dedaunan.
Beberapa dedaunan diselipkan di bagian tubuh belakang tubuhnya menyerupai ekor. Kepalanya menengadah ke atas sambil mengepakkan daun di tangan. Kakinya menghentak papan lantai menghasilkan suara ritmis yang teratur. Keduanya berputar-putar berkeliling, terkadang saling mengejar atau berjajar berhadapan. Lengkingan keluar dari mulut si Kerei dalam temaram lampu petromak. Bayangan para si Kerei yang menari jatuh di dinding tampak hidup seperti dua ekor burung menari di alam bebas. Usai menarikan gerakan unggas, si Kerei kemudian memulai gerakan yang lain. Ia melompat tinggi dan terlihat lincah bagaikan seekor kelinci. Tangkai daun yang awalnya dijadikan sebagai sayap dinaikkan sejajar dengan telinga. Gerakannya pun terlihat menarik bagaikan seekor kelinci yang berlari menghindari kejaran mangsa. Nah, properti yang digunakan dalam tarian Teluk Langkai ini adalah seperti dedaunan atau bulu-bulu unggas. Nah, di samping ada gambar, yaitu gambar tari merak. Tari merak menceritakan tentang gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Keindahan bulu-bulu dan gerak laku binatang ini menjadi sumber inspirasi dalam tari merak yang berasal dari Jawa Barat. Perhatikan gambar di samping. Keindahan bulu-bulu burung merak menginspirasi pencipta tari ini untuk membuat properti tari yang indah menyerupai keindahan bulu merak. Properti tari ini merupakan salah satu ciri khas tarian. Pakaian penari memiliki motif seperti bulu merak. Kain dan bajunya menggambarkan bentuk dan warna bulu merak yang berwarna hijau, biru, atau hijau hitam. Kain yang dipasang di tangan menggambarkan sepasang sayap merak yang indah. Demikian juga dengan mahkota yang dipakai para penari makin memperindah tarian ini. Anak-anakku yang terkasih, mari kita lanjutkan ke pembelajaran SPDP KD 3.4. Kita akan membahas tentang keunikan topeng Nusantara. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Di wilayah Nusantara, topeng memegang peranan yang penting, tidak semata-mata sebagai penutup wajah, namun menyimpan simbol-simbol penting dalam upacara-upacara adat. Setiap wilayah Nusantara memiliki topeng dengan keunikan masing-masing. Misalkan saja topeng Cirebon. Pementasan tari topeng Cirebon terdapat salah satu tari topeng yang mengisahkan cerita Panji dalam 5 siklus karakter yang masing-masing diwakilkan oleh topeng-topeng yang berbeda sesuai dengan karakternya. Ada topeng Panji yang mewakili tahap kelahiran, Samba yang mewakili tahap kanak-kanak, Rumiang yang mewakili tahap dewasa, Kemenggung atau Patih yang mewakili tahap kedudukan dalam masyarakat, serta Rahwana dan Kelana yang mewakili nafsu yang mengganggu umat manusia. Tahukah kalian alat dan bahan apa sajakah yang diperlukan dalam proses pembuatan topeng Nusantara? Tentu saja bahan utama untuk pembuatan topeng Nusantara adalah kayu. Kayu yang dipakai pun biasanya beraneka ragam, seperti kayu mahoni, rambutan, waru, sengon, randu, kembang, pete, dan avokat. Nah, ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat topeng, yaitu gergaji, kemudian pisau tatah, dan kerok, seperti itu ya. Nah, sehingga menghasilkan seni topeng yang sangat indah. Anak-anakku yang terkasih, demikianlah pembelajaran SPDP hari ini. Semoga dapat bermanfaat buat kalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekian, terima kasih dan selamat belajar.